wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Khudh Aqidatak minal Qur'ani was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang syurutu qabulil amal. Syurutu qabulil amal, yaitu syarat-syarat diterimanya amalan. Tentu kita seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala perlu mengetahui syarat-syarat agar amal ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal. Al-muallif rahimahullahu taala, beliau menyebutkan pertanyaan, ma hiya syurutu qabulil amal? Apa itu syarat-syarat diterimanya suatu amalan? Apa syarat-syarat diterimanya suatu amalan? Beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, syurutu qabulil amali indallahi thalathah. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang pertama adalah al-imanu billahi wa tauhidihi. Al-imanu billahi wa tauhidihi. Beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah wa tauhiduhu. Naam. Beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pokok yang paling utama sebelum seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amalan yang dikerjakan tanpa didasari dengan iman, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka beramal sebanyak apapun amalan yang mereka lakukan, maka tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ini adalah perkara yang sangat penting, ya, yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Quran surah Al-Kahfi ayat 107. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi mereka surga firdaus tempat tinggalnya. Tentu kita beramal, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa surga tersebut Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, di sini disebutkan yang pertama, innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka surga firdaus tempat tinggalnya. Untuk mendapatkan tempat tinggal yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala,
surga Firdaus, tentu yang bisa dilakukan, tentu yang perlu, yang harus dilakukan adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan wasiat, memberikan arahan kepada para sahabatnya, ya, yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang harus dia pegangi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah di atasnya. Ya, kemudian istiqomah. Jadi perkara iman ini adalah perkara yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, oleh setiap orang agar ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, apabila tidak didasari oleh keimanan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau rahimahullahu taala melanjutkan al-ikhlas. Syarat yang kedua adalah ikhlas. Ini syarat yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah. Ikhlas artinya murni. Yang dimaksud dengan ikhlas ini al-ikhlasu fil ibadah. Memurnikan ibadah. Semata-mata ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan ibadah, ketika melakukan ibadah, maka ibadah tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, tidak. Ataupun ingin mendapatkan duniawi, ya, juga tidak. Akan tapi dia beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda seseorang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia melaksanakan ibadah tersebut karena diperintahkan oleh Allah. Karena dia diperintahkan oleh Allah, maka dia pun beribadah. Ketika ditanya, kenapa kamu mendirikan salat, kenapa kamu melaksanakan salat, kenapa kamu berdoa, meminta kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah, orang yang melakukan ibadah karena ingin mendapatkan pahala ataupun ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikatakan, maka ini juga dikatakan sebagai orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang beribadah melakukan amal saleh dengan mengharapkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya. Maka ini juga tanda keikhlasan, ya. Di antara tanda keikhlasan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu, di sini beliau sebutkan al-ikhlasu, keikhlasan, huwa al-amalu lahu, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, min ghairi riya'in wala sum'atin, yang tanpa ada riya dan sum'ah, tanpa mengharapkan pujian daripada manusia, bukan untuk dilihat oleh orang lain ataupun didengar oleh orang lain kemudian mendapatkan pujian dari mereka, ya, tapi semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah beliau rahimahullah taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Dalil yang memerintahkan kepada kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan yang ketiga adalah al-muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga agar ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-muwafaqah lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkesesuaian. Adanya kesesuaian dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Artinya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa saja yang datang dari Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setiap yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, fakhuduhu, maka ambillah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah. Artinya kita wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fantahu, maka tinggalkanlah, maka sudahilah. Ya, Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil syariat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu harus mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ay mardudun. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang perkara tersebut bukanlah dari kami, yaitu perkara tersebut tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tertolak. Ya, ay mardudun, yaitu tertolak, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini atau 3 syarat ini harus senantiasa kita perhatikan agar ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Ya, imanu billah wa tauhiduhu, beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Murni ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkesesuaian dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, 3 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Tidak bisa kurang. Artinya kalau kurang, ya, dia beriman kepada Allah, kemudian dia ikhlas tapi ibadah yang dilakukan misalnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka amalan ini akan tertolak. Artinya amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah. Atau seseorang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tetapi tidak ikhlas di dalam mengamalkan amalan tersebut. Dia beriman kepada Allah,
dan dia mengamalkan amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan contoh yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia tidak ikhlas ketika mengamalkan amalan tersebut, maka tentu amalan ini juga tidak diterima atau tertolak. Maka 3 syarat ini harus terpenuhi semuanya agar ibadah yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syarat-syarat diterimanya amal. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.